Mahfud MD sebut dirinya tak intervensi kasus Bahar bin Smith, minta Polri tak main-main. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin turun Balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru, ha? Mana? Di saat para pemimpin hidup senang dan hidup kenyang. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kalian yang melaporkan saya, jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, saudara. Pendukung Jokowi mendesak Habib minta maaf, tidak. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Allahu Akbar. Nanti kita kawal lah kalau itu, agar segera dijelaskan pasal-pasalnya supaya diingat untuk menetapkan tersangka Bahar ini, saksinya pada saat dipanggil itu udah lebih dari 31 orang saksi. Nah, terus berkembang sampai sekarang sudah lebih dari 50 orang menyaksikan, menjadi saksi, baik saksi ahli maupun saksi fakta. Itu yang sudah dilakukan, sehingga saya katakan jangan main-main, harus jelas lah kepada masyarakat gitu. Karena nanti kalau enggak, nanti suatu saat kasus seperti ini akan menimpa Anda. Kalau Anda sewenang-wenang terhadap orang, suatu saat Anda tidak di situ, menimpa Anda bahaya. Sebab itu dari sekarang harus benar nih menegakkan hukum. Kalau orang tidak salah jangan, tapi kalau salah jangan takut kepada siapapun, kepada jenis makhluk apapun gitu. Apakah itu orang apa, udah kalau memang salah sikat aja, kan gitu. Ini untuk melindungi masyarakat kan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait ditahannya Habib Bahar bin Smith dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Mahfud menyatakan dirinya tidak melakukan intervensi atas kasus hukum yang mempelit Bahar. Itu saya tidak intervensi ke dalam kasus itu karena itu kan tuduhannya bukan hanya soal Pak Dudung ya, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Nanti kita dengar dulu, pokoknya dia sudah tersangka. Kata Mahfud dikutip dari wawancara dalam video Karni Ilyas Club, Rabu 5 Januari 2022. Mahfud mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada Polri agar tidak main-main dalam penegakan hukum. Pasalnya, apabila penegakan dilakukan main-main, misalnya kesalahan orang dicari-cari, rakyat nantinya akan tahu. Saya sudah katakan jangan main-main, kalau orang salahnya dicari-cari nanti rakyat akan tahu. Oleh sebab itu, dakwahan itu harus tegas. Apa yang didakwahkan, kapan dilakukan, apa buktinya, siapa saksinya harus jelas, kata Mahfud. Mahfud menegaskan apabila proses hukum tidak profesional, nantinya justru akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK ini meyakini kasus Bahar bukanlah terkait penghinaan kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Kan banyak sekali pasal-pasal yang dituduhkan, saya kira bukan soal Pak Dudung. Kalau soal Pak Dudung mungkin terlalu remeh untuk diperkarakan, karena Pak Dudungnya sendiri tidak apa-apa, tidak pernah mengadu, ujarnya. Karena itu ia bakal mengawal agar Polri menjelaskan secara jelas kasus ini kepada masyarakat. Mahfud kembali menegaskan ia telah meminta kepada Polri dalam penegakan hukum apabila orang tidak bersalah jangan sampai diproses hukum. Tetapi apabila bersalah, Mahfud meminta agar Polri tidak takut. Makanya kalau orang tidak salah jangan, tapi kalau salah jangan takut kepada siapapun, kepada jenis makhluk apapun. Ini untuk melindungi masyarakat kan, tandasnya. Polda Jabar akhirnya menetapkan tersangka kepada Habib Bahar dan TR setelah dilakukannya pemeriksaan dan juga gelar perkara. Berdasarkan fakta hasil penyidikan, pemeriksaan hari ini dan gelar perkara hari ini, penyidik setidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP, serta didukung barang bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka telah dapat meningkatkan status BS dan TR menjadi tersangka, terangnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Habib Bahar bin Smith langsung ditahan. Kombes Pol Arief mengatakan terdapat alasan subjektif dan objektif terkait penahanan ini. Alasan subjektifnya, polisi menganggap Bahar bin Smith dan TR dikhawatirkan mengulangi tindak pidana, melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman terhadap pasal-pasal kepada tersangka di atas 5 tahun penjara, ujarnya. Adapun pasal-pasal yang digunakan menjerat Habib Bahar yakni pasal 14 ayat 1 dan 2 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Jo pasal 55 KUHP dan
atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45 A UU ITE, Jo pasal 55 KUHP.